Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara-saudara kami, keluarga besar masyarakat Sulawesi Tenggara, di Sulawesi Tenggara dan di luar Sulawesi Tenggara. Pagi ini sejumlah warga Jakarta yang asal-usulnya dari Sulawesi Tenggara berkomunikasi melalui telepon dan juga sebagian kami bertemu langsung offline di kediaman saya di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Menyikapi peristiwa yang bagi kami memprihatinkan, yaitu insiden di kantor perwakilan Sulawesi Tenggara di Sumeneb, Jakarta Pusat kemarin, yang sempat menjadikan beberapa mahasiswa atau puluhan mahasiswa asal Sulawesi Tenggara dilaporkan dan berurusan dengan Polres Jakarta Pusat. Kami semua juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Umar Bonte, anggota DPD RI, yang secara khusus berkomunikasi dengan Polres Jakarta Pusat dan kemudian minta ditangguhkan penahanan sekitar 60 orang anak-anak kami, adik-adik kami, mahasiswa asal Sulawesi Tenggara yang sedang belajar di Jakarta. Pagi ini juga kami rencana berkomunikasi langsung dengan para perwakilan Sulawesi Tenggara di Jakarta, tapi alhamdulillah beliau di Kendari dan sempat kami komunikasi lewat telepon. Cukup rinci dan kami semua memahami apa yang dilakukan oleh kepala perwakilan. Walaupun begitu, kami tetap memberikan catatan. Dan catatan khusus yang kami berikan ini juga kami sudah sampaikan langsung kepada kepala perwakilan Pak Haji Marbot yang sedang di Kendari sekarang. Nanti catatan itu, kesepakatan kami pada pagi hari ini, sebagian masyarakat Sulawesi Tenggara tentu saja untuk tidak mengklaim sebagai seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara di Jakarta, itu sebagian kami sepakat untuk menyampaikan poin-poin penting kepada pemerintah Sulawesi Tenggara, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, masyarakat Sulawesi Tenggara, dan terlebih khusus keluarga anak-anak mahasiswa yang terlibat dalam insiden di kantor perwakilan kemarin. Insiden dalam tanda kutip sebetulnya adalah mungkin kesalahpahaman dan salah kelola dalam komunikasi dengan warga anak-anak kita dari Sulawesi Tenggara. Catatan penting ya teman-teman semua, keluarga kita, bahwa anak-anak mahasiswa Sulawesi Tenggara Jakarta sedang menuntut ilmu. Maka mari kita peduli semuanya pada mereka. Jangan kita kriminalisasi mereka, ya. Kita bisa komunikasikan langsung tanpa perlu ada insiden sampai mereka harus laporkan ke polisi. Catatan kami khusus akan disampaikan oleh Pak Asal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara dimanapun berada, terkhusus yang ada di Sulawesi Tenggara, karena kami kebetulan saat ini berada di ibu kota Republik Indonesia di Jakarta, maka dengan kejadian, dengan peristiwa yang dialami oleh anak-anak kita, dalam hal ini para mahasiswa-mahasiswi kita yang kemarin mengalami insiden yang dikatakan dijemput paksa, diangkut paksa oleh Polres Jakarta Pusat dengan cara-cara yang menurut kami, hemat kami, yang kami saksikan lewat video, rekaman, itu adalah cara-cara yang tidak seharusnya didapatkan oleh anak-anak didik kita yang saat ini lagi berusaha untuk membangun SDM-nya dengan mengejar pendidikan di rantauan atau di Jakarta ini, yang penuh dengan tantangan dan penuh keterbatasan.
namun semangatnya anak-anak kita sangat diteladani atau perlu diteladani atau dijadikan motivasi bagi anak-anak yang lain juga yang masih berada di daerah Sulawesi Tenggara. Untuk insiden ini kami berembuk, kami bermusyawarah tokoh-tokoh masyarakat yang sempat ketemu langsung secara offline maupun juga ada yang lewat online, menyimpulkan butir poin sebanyak 5 untuk kami persembahkan. Kami rekomendasikan untuk pemerintah daerah Sulawesi Tenggara dalam hal ini terkhusus. Yang terhormat, kami banggakan, kami cintai adalah Bapak Gubernur Andi Sumangeruka yang saat ini menjadi orang tua. Tentunya orang tua semua masyarakat Sulawesi Tenggara. Poin pertama yang akan kami sampaikan adalah secepatnya hari ini juga dicabut laporan polisi yang mengakibatkan anak-anak mengalami beban fisik maupun psikologis. Ini luar biasa. Sebagai manusia, insan beragama, apalagi sebagai orang tua, ini sangat-sangat menyakitkan. Diperlakukan anak-anak kita seperti idealnya teroris atau idealnya penjahat kelas kakap. Ini mohon supaya bisa kita bedakan. Ini adalah anak-anak didik yang sementara saat ini terbebani dengan secara fisik maupun secara psikis. Ini mohon segera poin 1, tidak menunda, tidak meminta berapa kali 24 jam, tapi secepatnya hari ini pun kami minta supaya segera anak-anak itu dicabut laporannya bagi siapa yang memberi laporan ke Polres. Apakah staf dari perhubungan atau kepala perhubungan langsung yang memerintahkan ataupun atasan dari kepala perhubungan yang memerintahkan. Ini kita berada dan berposisi pada menetralisir dan berusaha menjadi orang tua anak-anak kita di rantau di Jakarta ini. Sehingga kita tidak berbicara tentang kepentingan ataupun pribadi-pribadi, tapi ini adalah Sulawesi Tenggara. Yang kedua, poinnya agar dengan kejadian ini, mohon dengan sangat ada segera menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara dalam hal ini atas nama yang melakukan atau yang menyebabkan sehingga terjadinya peristiwa seperti ini yang tidak diharapkan atau tidak diinginkan. Siapapun dia yang menyebabkan terjadinya peristiwa ini segera menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Sulawesi Tenggara. Karena ini adalah sebab akibat. Tidak mungkin ada sesuatu kalau tidak ada akibat atau penyebabnya. Mohon supaya kita secara sadar dan memiliki hati nurani. Yang berikutnya, ketiga, realisasi janji Bapak ASR ketika anak-anak ini merapat atau datang tinggal di mes perwakilan di Sumeneb ini, tentu anak-anak ini ada dasarnya, bukan tidak berdasar. Mereka yang saya dengarkan, yang saya dapatkan info bahwa ketika suatu saat, suatu waktu, Bapak ASR masa sosialisasinya sebelum dilantik jadi gubernur, menjanjikan kepada anak-anak kita, anak-anak didik kita yang lagi di rantau ini, lagi di Jakarta, bahwa masalah asrama, masalah pemondokan, mes untuk para mahasiswa-mahasiswi kita, bagian dari akan direalisasikan. Apakah ini janji pemerintah atau janji pribadi? Mohon ini disegerakan. Kalau memang ini hanya istilah janji politik atau janji mutaroe, ya mohon ini diperjelas. Supaya kita juga, tokoh masyarakat di sini, masyarakat Sultra yang ada di sini, kita bisa ikut mengambil andil, berfungsi, berposisi, menyadarkan atau mengingatkan anak-anak kita untuk tidak terlalu banyak berharap. Kalau memang hanya ini sekedar janji taroeh. Kira-kira itu adalah poin ketiga. Dan poin keempat, sehubungan dengan lambatnya, dan mengakibatkan anak-anak ini menjadi korban secara fisik maupun psikis. Maka kami pun merekomendasikan hari ini, siang ini, bersama warga masyarakat Sulawesi Tenggara yang ada di sini untuk segera mengganti kepala perwakilan, kepala perhubungan
Sulawesi Tenggara yang ada di Jakarta ini bahagian dari kinerja, ini bahagian dari kemampuan seorang pimpinan yang ada perpanjangan tangan Bapak Gubernur yang ada di Jakarta yang tidak punya kemampuan untuk memanage atau memimpin di lembaga atau mewadahi tempat yang dijadikan yang istilah namanya adalah mes perhubungan. Ini adalah representasi dari Bapak Gubernur. Sehingga apapun alasannya, Bapak Gubernur ini harus bertindak tegas demi untuk menjaga juga nama baik dan kelangsungan ke depan untuk langkah selanjutnya tidak terulang lagi kejadian-kejadian seperti ini. Ini mohon Bapak Gubernur diatensi. Yang berikutnya, yang kelima, kami juga atas nama masyarakat Sulawesi Tenggara yang ada di Jakarta ini memohon dan meminta kepada Bapak Kapolda, bahkan Kapolri, untuk menyampaikan dan memberikan teguran, bahkan sanksi kepada aparat yang bertindak represif, ya, bertindak represif kepada anak-anak kami yang ada di rantau ini. Anak-anak itu adalah bahagian dari anak kita semua. Mereka ini adalah calon-calon pemimpin bangsa ke depan, tanpa mengecualikan dari daerah manapun. Tapi yang namanya tugas Polri itu adalah seluruh yang namanya masih wilayah NKRI tanggung jawabnya untuk memberikan keamanan, kenyamanan, ketentraman. Dia adalah warga negara NKRI. Mohon ini menjadi perhatian dan inilah yang menjadi sebab akibat sehingga kami hari ini berkumpul dan sehingga harapan kami, rekomendasi kami, mohon ini menjadi perhatian dan hari ini segera kami ulang lagi dicabut laporan polisinya. Demikian, mohon maaf lebih kurangnya kami sampaikan kembali kepada rekan kami. Oke, terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, para masyarakat Sulawesi Tenggara dimanapun juga berada. Adik-adik kita ini adalah pencari ilmu, merantau untuk mencari ilmu yang untuk kemajuan daerah ke depan. Nah, kalau informasi kita terima bahwa mereka itu sudah kehabisan kontrak tempat mereka tinggal sehingga mereka datang ke perwakilan untuk tempat bernaung. Seharusnya ini pejabat di perwakilan itu bisa mengakomodir mereka. Ya kalau ada sesuatu yang komunikasinya ini mungkin perlu dikomunikasikan dengan baik ya. Kemudian bisa diakomodir dan disampaikan. Mereka juga sudah pernah mendapat janji dari Bapak ASR sebelum beliau jadi gubernur bahwa kalau beliau terpilih maka tempat akomodasi atau berupa asrama itu akan dipenuhi atau akan dibangun oleh Bapak Gubernur. Nah, pada kesempatan ini kami juga kembali dengan kami beberapa tokoh di sini menyampaikan sekali lagi permohonan kami kepada Gubernur supaya janji Bapak itu kalau memang itu bukan janji taroe lagi, ya mohon itu supaya direalisasikan agar adik-adik kami yang hari ini maupun ke depan itu ada tempat untuk bernaung selama mencari ilmu pengetahuan di Jakarta. Nah, seperti itu. Kemudian apabila ada hal-hal mungkin yang kami selama ini atau kejadian kemarin itu mereka punya kesalahan-kesalahan, saya harap kita maafkan bersama dan kalau perlu Bapak Gubernur datang ke Jakarta, ketemu mereka untuk bersilaturahim sehingga ini kemudian bisa cair lagi komunikasi antara Bapak Gubernur dengan adik-adik dan mungkin kami juga bisa bersama-sama dengan masyarakat Sulawesi Tenggara untuk ketemu dengan Bapak di Jakarta. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kau minta-minta ketemu sama gubernur. Pak Sarul. Iya. Cukup ya. Teman-teman semua, kami berempat ya. Itu Pak Zakir Lanjo, ini ya salah satu tokoh masyarakat Buton di Jakarta. Buton Muna bahkan beliau. Tolaki juga kayaknya. Tolaki juga. Ini Pak Asal, Tolaki Meto. salah satu tokoh ya di Sulawesi Tenggara, mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Pak Sarul, tokoh masyarakat Buton ya, Jakarta. Ini kami bersama untuk Sulawesi Tenggara yang lebih baik ke depan. Pak Gubernur tuh jangan takut-takut lah. Jangan takut-takut nih. Ya. Kita bantu. Rupanya Pak Gubernur agak ada sedikit takut ya, mungkin karena janji-janjinya gitu dan terlalu banyak masalah yang harus diselesaikan di tingkat ya kepentingan di Sulawesi Tenggara.
Kita nggak tahu. Itu aja teman-teman semua. Kami berharap masalah ini segera selesai, dan Pak Kepala Perwakilan tadi ketika komunikasi langsung sama saya lewat telepon berjanji untuk segera mencabut laporan itu dari Polres Jakarta Pusat. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.